ini saya buat untuk memenuhi tugas apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Ibu Verina Melia Santi, SPD, MPD. One, two, three, come on! Pada kesempatan kali ini, saya akan mengapresiasi buku novel yang berjudul Just Like Strawberry. Buku ini yaitu buku berbahasa Indonesia dan bukan buku terjemahan dari bahasa asing, hanya judulnya saja yang berjudul Just Like Strawberry menggunakan bahasa Inggris. Buku ini ditulis oleh Maulidia Sarah dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka pada tahun 2014 dan jumlah halaman 184 halaman. Buku ini saya dapatkan di Gramedia dengan harga 40.000. Kali ini saya akan membacakan sinopsis dari buku Just Like Strawberry ini. Buku ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Lupita Soraya atau biasa dipanggil Raya. Ia adalah seorang anak yang cantik dan ceria serta baik hati. Semenjak ia kecil, ia ditinggal oleh sesosok ibunya meninggal di usia 7 tahun. Saat itu Raya merasa sangat sedih dan ia merasa kesepian sekali. Tetapi ada sahabat yang menemaninya yaitu bernama Remy. Remy adalah sahabat Raya sejak kecil, tetapi pada umur 16 tahun, Remy pindah ke luar negeri diajak oleh orang tuanya karena pekerjaan orang tuanya. Saat itu, Raya juga sangat sedih dan ia bingung bagaimana kehidupannya selanjutnya setelah kehilangan Remy, sahabat terbaiknya. Tetapi pada umur 17 tahun, Remy meninggal karena pengaruh obat-obatan atau biasa kita sebut narkoba. Saat itu, Remy dikuburkan di luar negeri dan Raya tidak bisa mendampinginya. Singkat cerita, pada saat masuk perguruan tinggi negeri, Raya bertemu dengan Romeo. Romeo adalah kakak kelasnya yang mirip sekali dengan Remy. Tak lain dan tak bukan adalah teman dari kakaknya yaitu Albert dan Andre. Saat itu, Raya sangat senang dan sangat jatuh hati kepada Romeo karena Romeo mirip dengan sahabatnya Remy. Tema dari novel ini adalah persahabatan dan percintaan. Tokoh utama dari novel ini ada 3 orang, yaitu Lupita Soraya atau biasa kita sebut Raya. Karakternya yaitu ceria, baik hati, dan juga penyayang. Bisa kita lihat di halaman 22 dari novel ini, paragraf ketiga, ia sangat manja dan sangat menyayangi kakaknya yang bernama Albert. Senyumnya mengembang, menghampiri kakaknya dan meletakkan kedua lengannya di bahu Albert, sambil mengucapkan, "Thank you bro," sambil mengecup pipi Albert. Sedangkan tokoh kedua yaitu Romeo. Romeo adalah sesosok karakter yang mungkin bisa kita lihat pendiam dan penyayang. Bisa kita lihat di halaman 28, Albert yang sedang memberikan cupcake kepada Raya. Ada apa, Kak? Ini aku mau memberimu cupcake strawberry. Katanya kamu suka strawberry, Raya. Nah, berikut itu kutipan dari tokoh Albert yaitu menandakan ia yaitu penyayang. Sedangkan Ruben yaitu baik hati, penyayang namun sedikit arogan. Sesosok Ruben itu bisa kita lihat karakternya di halaman 52, bagaimana ia memaksa Raya untuk ikut ke rumahnya. "Ayo cepetan ikut sama gue, ngapain lu di sini?" Nah, itu adalah karakter dari tokoh Ruben yang saya kutip dari halaman tersebut, paragraf ke-3.
Karakter-karakter pendukung dari novel ini yaitu ada Albert dan Andre. Mereka adalah kakak dari Lupita Soraya. Karakternya sama, penyayang dan juga baik hati. Saya kutip dari percakapan Raya dan Albert yang menunjukkan bahwa Albert yaitu kakak yang baik. Kenapa sih, Dek? Cemberut aja? Bukannya lo udah ikhlas kalau lo masuk perguruan tinggi swasta? Udahlah, jangan sedih terus. Itu saya kutip di halaman 22 paragraf ke-4. Karakter selanjutnya dari novel ini yaitu ada mama dari Romeo. Wataknya yaitu penyayang dan baik hati. Kenapa bisa saya bilang penyayang dan baik hati? Karakter tersebut ditentukan pada kutipan siapa nama Muna mengurus pipi Raya dan mengatakan kalau dia pacarmu, mama sangat setuju dengan nada. Itu saya kutip dari halaman 59 paragraf ke-3. Sudut pandang yang digunakan oleh novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Mengapa disebut sudut pandang orang ketiga? Karena di dalam novel ini menggunakan penyebutan nama dalam setiap penulisan tokohnya. Dan alur yang digunakan oleh novel ini yaitu maju mundur. Mengapa disebut maju mundur? Karena pada novel ini saya sering mengingat masa lalunya bersama ibunya dan Randy, dan itu sangat tergambar jelas di dalam novel ini. Sedangkan bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari. Latar dari tempat ini yaitu menceritakan di rumah, tempatnya di kolam renang di Lupita Soraya. Jadi saya kutip di halaman 21 tentang paragraf ke-1. Kali ini Raya sedang duduk belakang rumahnya, tepatnya di kolam renang, dan sambil menatap langit dan ibunya dan sahabatnya Randy. Dan juga di kampus itu bisa kita lihat halaman pertama paragraf ke-1 yaitu Raya terlambat masuk kampus karena dia tidak bersemangat datang ke kampus. Dan selanjutnya suasana dalam novel ini menggambarkan bahwa ada kesedihan. Raya selalu mengingat seorang ibunya dan sesama Randy. Dan juga ada kegembiraan di mana Raya selalu gembira ketika mendekat dengan Romeo. Nah, bahasa yang digunakan dalam novel ini yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi, memudahkan pembaca dalam memahami isi dari novel ini. Amanat dari novel ini sendiri yaitu kita harus mengedepankan sahabat karena sahabat adalah orang yang paling mengerti kita dalam keadaan apapun. Janganlah gara-gara cinta segitiga persahabatan jadi hancur. Kekurangan dari novel ini yaitu dalam penulisannya sosok dari kakak Lupita Soraya kurang dijelaskan secara rinci. Dan kelebihan dari buku ini sendiri yaitu covernya yang sangat lucu dan menarik. Lalu bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh para remaja yang ingin membaca buku ini. Dan apakah saya merekomendasikan buku ini untuk kalian baca? Jawabannya iya. Saya sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini sangat bagus dan banyak sekali pesan-pesan moral tentang persahabatan dan percintaan dari Lupita Soraya dan Romeo. Sekian apresiasi buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.